Perkenalkan, nama saya Piza Anglia Putri dengan NIM 22042278 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial. Di sini saya akan menjelaskan perilaku individu dalam organisasi. Pada bagian di atas dapat kita lihat bahwa perilaku organisasi itu saling berkaitan satu sama lain, seperti biographical karakteristik. Karakteristik perseorangan seperti usia, gender, ras, dan masa kerja yang diperoleh secara mudah dan objektif dari arsip pribadi seseorang. Karakteristik biografis yang mendasari adalah usia dan masa kerja. Ciri-ciri biologis. Ciri-ciri biologis yang melekat pada individu antara lain umur. Umur menentukan perilaku individu seseorang, umur menentukan kemampuan seseorang dalam bekerja, umur menentukan bagaimana merespons stimulus yang dilancarkan oleh orang lain. Terdapat dua alasan pekerja tua dewasa. Satu, alasan positif, lebih berpengalaman, lebih mementingkan pertimbangan, memiliki etika kerja yang kuat, komitmen terhadap mutu. Dua, alasan negatif pekerja tua, kurang luwes dalam bekerja, kaku, menolak teknologi baru, mengganggu regenerasi organisasi. Yang B, jenis kelamin. Pada hakikatnya, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan juga memberikan peran, tugas, dan tanggung jawab yang berbeda. Secara fisik, antara laki-laki dan perempuan berbeda, karena kodratnya karyawan perempuan lebih sering tidak masuk kerja, misal karena hamil, melahirkan, dan lain-lain. Walaupun demikian, karyawan wanita memiliki sejumlah kelebihan dibandingkan dengan laki-laki. Karyawan wanita cenderung lebih rajin, disiplin, teliti, dan sabar. Yang kedua, status perkawinan. Yang ketiga, jumlah tanggungan. Yang keempat, masa kerja. Sampai saat ini belum ada bukti yang menunjukkan bahwa semakin lama seseorang bekerja, maka tingkat produktivitasnya akan meningkat. Namun demikian, banyak penelitian yang menyimpulkan bahwa semakin lama seseorang karyawan bekerja, semakin rendah keinginan karyawan untuk meningkatkan pekerjaan. Alasan masa kerja yaitu masa kerja adalah alat yang paling konsisten untuk meramal perputaran karyawan atau keluar masuknya. Senioritas tidak sering absen kerja. Yang ketiga, senioritas berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Kepribadian adalah himpunan karakteristik atau pola perasaan, emosi, dan pikiran yang berhubungan dengan perilaku, yaitu pikiran, perasaan, sikap, kebiasaan, dan perilaku setiap individu yang bertahan dari waktu ke waktu dalam menanggapi situasi yang berbeda, membedakan satu individu dari tindakan apapun yang berbeda. Dan menurut para ahli, kepribadian yaitu menurut Nimran 1996, kepribadian adalah merupakan pengorganisasian yang dinamis dari sistem risiko fisik dalam diri individu yang menentukan penyesuaian diri dengan lingkungannya. Kepribadian merupakan keseluruhan cara bagaimana individu bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Sedangkan menurut Robbins 1993 yaitu kepribadian adalah sebagai cara dengan mana seseorang bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Teori kepribadian. Ada beberapa teori kepribadian. Yang pertama, teori psikoanalis dari Sigmund Freud menyebutkan yaitu ada 3 komponennya. Yang pertama, ide. Ide adalah komponen dasar dan berkembang ketika masa kanak-kanak bahkan sampai tua. Yang kedua, ego. Ego adalah elemen kepribadian bersifat sebagai penengah dari 2 elemen yaitu id dan superego. Yang kedua, teori pemenuhan. Teori pemenuhan dicetuskan oleh Karl Rengers tahun 1902 sampai 1987. Teori pemenuhan adalah teori yang mendasari suatu premis bahwa manusia hanya memiliki satu dasar kekuatan yang secara terus-menerus
mendorongnya ke arah pemenuhan akan akuntabilisasi diri. Menurut Maslow tahun 1908 sampai 1970 bahwa teori pemenuhan kebutuhan hierarki kebutuhan ada 5 tingkatan, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa nyaman, kebutuhan sosial, kebutuhan akan harga diri, kebutuhan akan aktualisasi diri. Teori konsistensi ini beranggapan bahwa kepribadian manusia ini itu tidak dibawa sejak lahir, tetapi dipelajari melalui pengalaman, interaksi, dan lingkungan di mana manusia itu hidup. Atribut kepribadian yang pertama daerah pengendalian, yang kedua paham otoritarian, yang ketiga orientasi prestasi. Daerah pengendalian berkenan dengan sejauh mana seseorang merasa yakin bahwa tindakan akan memenuhi imbauan yang akan diterimanya. Paham otoritarian berkeyakinan bahwa ada perubahan status dan kekuasaan pada orang-orang yang ada di dalam organisasi. Sedangkan orientasi prestasi yaitu karakteristik kepribadian yang dapat digunakan untuk meramal perilaku orang. Yang ketiga yaitu persepsi. Menurut para ahli, menurut Nimram 1996, persepsi adalah suatu proses dengan mana individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesannya untuk memberi arti tertentu pada lingkungannya. Menurut Gito Sudarma 1997, persepsi adalah suatu proses memperhatikan dan menyeleksi, mengorganisasikan dan menafsir stimulus lingkungan. Juga menurut Gito Sudarmo, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu ukuran, intensitas, frekuensi, kontras, gerakan, perubahan, baru, unik. Sedangkan menurut Robbins dan Judge 2009, persepsi adalah sebagai cara individu menganalisis dan mengartikan indrawi mereka dengan tujuan untuk memberikan makna terhadap lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya persepsi menurut Robbins adalah yang pertama, penerima persepsi berupa sikap individu, kesukaan, motif individu, pengalaman, dan pengharapan. Yang kedua, target yang dipersepsikan berupa suara, gerakan, latar belakang, ukuran, dan kesamaan. Yang ketiga, situasi. Faktor-faktor penyebab terjadinya perbedaan dalam persepsi. Yang pertama, pemberi kesan. Yang kedua, sasaran. Yang ketiga, situasi atau konteks. Menurut Gito Sudarmo tahun 1997, terdapat kesalahan persepsi dalam mempersepsikan objek atau kejadian tertentu seperti stereotyping, yaitu mengkategorikan atau menilai seseorang atas dasar satu atau beberapa sifat dari kelompoknya. Yang kedua, halo effect, yaitu adanya kecenderungan untuk menilai seseorang hanya atas dasar salah sifat saja. Yang ketiga, project, yaitu kecenderungan seseorang untuk menilai orang lain atas dasar perasaan atau sifatnya. Yang keempat yaitu sikap atau attitude. Jadi, sikap atau attitude dapat dipandang predisposisi untuk bereaksi dengan cara yang menyenangkan atau tidak menyenangkan objek, orang, konsep, atau apa saja. Terdapat 3 asumsi yang mendasari pernyataan tersebut, yaitu yang pertama, sikap berhubungan dengan perilaku. Contoh, jika sikap seseorang dinilai menyenangkan, apapun yang dilakukan juga menyenangkan. Yang kedua, sikap yang berkaitan erat dengan perasaan seseorang terhadap objek. Misal, jika seseorang tertarik dengan orang tertentu, maka perilaku orang tersebut akan dianggap menarik. Yang ketiga, sikap adalah
konstruksi yang bersifat hipotesis, artinya konsekuensinya dapat diamati tetapi sikap itu sendiri tidak bisa dipahami. Jenis-jenis komponen sikap. Yang pertama, afektif, berkenan dengan komponen emosional atau perasaan seseorang. Yang kedua, kognitif, berkenaan atau berkaitan dengan komponen persepsi, keyakinan, dan pendapat. Komponen ini berkaitan dengan proses berpikir yang menekankan pada rasionalitas dan logika. Yang ketiga yaitu psikomotorik, merupakan kecenderungan seseorang dalam bertindak terhadap lingkungannya. Yang kelima yaitu belajar. Menurut Robbins 1993, belajar adalah proses perubahan yang relatif konsisten dalam tingkah laku yang terjadi karena adanya suatu pengalaman atau latihan. Dengan berdasarkan pengertian tersebut, terdapat 3 komponen belajar, yaitu yang pertama, belajar melibatkan adanya perubahan, yaitu perubahan dari buruk menjadi baik, dari tidak tahu menjadi tahu, dan tidak bisa menjadi bisa. Yang kedua, perubahan yang terjadi relatif permanen. Yang ketiga, belajar berarti ada perubahan perilaku. Jenis-jenis teori belajar. Yang pertama, pengondisian klasik dari Pavlov yang melakukan percobaan terhadap anjing. Studi ini mencoba mengungkapkan keterkaitan antara stimulus dan respon. Hasil percobaannya menunjukkan bahwa stimulus yang tidak dikondisikan akan menghasilkan respon yang tidak dikondisikan pula, dan melalui proses belajar maka stimulus yang dikondisikan itu akan menghasilkan respon yang dikondisikan. Yang kedua, pengkondisian operan. Menurut teori ini bahwa perilaku merupakan fungsi dari akibat perilaku itu sendiri. Contoh, apabila karyawan yang berprestasi kemudian diberi insentif oleh pemimpin ternyata berdampak positif, sehingga karyawan tersebut akan melakukan hal yang sama untuk mendapatkan imbalan yang sama, dan seterusnya. Yang ketiga, teori sosial. Teori sosial tentang belajar adalah suatu proses belajar yang dilakukan melalui suatu pengamatan dan pengalaman secara langsung. Proses belajar seseorang pada umumnya dialami melalui pengamatan yang dilakukan terhadap lingkungan, misal melalui guru, orang tua, teman, atasan, tayangan TV, mendengarkan rasio, dan seterusnya. Hal-hal yang perlu diperlukan dalam proses belajar mengajar, seperti proses perhatian. Pengajar harus menyampaikan materi yang menarik, menyampaikan secara menarik, menciptakan suasana yang kondusif. Yang kedua, proses ingatan, di mana hasil belajar yang tergantung pada beberapa besar daya ingat si subjek ajar. Yang ketiga, proses reproduksi. Subjek ajar setelah belajar harus mengalami perubahan sikap, berpikir, dan berperilaku, dan lain-lain. Yang keempat, proses penguatan. Bila subjek ajar telah belajar dengan baik, maka harus diberikan penguatan. Keenam yaitu kinerja individu. Ada beberapa hal yang mempengaruhi perilaku individu, yaitu usaha, kemampuan, situasi lingkungan. Perilaku seseorang dapat dimodifikasi ke arah yang lebih baik sehingga mengarah pada pencapaian tujuan yang efektif dan efisien, yaitu antecedents, apa yang melatar belakangi perilaku individu, B, behavior, apa yang individu lakukan, C, apa yang terjadi setelah tindakan tersebut. Yang ketujuh yaitu kepemimpinan dan kekuasaan. Perilaku kepemimpinan dan kekuasaan dalam organisasi publik juga mempengaruhi perilaku individu dan kelompok. Jika kepemimpinan dan kekuasaan yang baik diperlukan, maka akan membantu meningkatkan tingkat kinerja dan efektivitas organisasi. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan tentang bagian di atas. Kalau ada salah saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.